Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lunak. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, tolong dipimpin doa ya. Ketua kelas, Iya, Bu. Are you ready? Ready. Ready. Let's pray. Finish. oke, terima kasih Mbak Yuli. Sebelum kita mulai materinya, ada yang masih ingat perangkat keras itu apa? Perangkat keras adalah kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian akan mampu mengidentifikasi perangkat lunak komputer dengan benar, kemudian mampu memahami perangkat lunak komputer dengan benar, dan mampu menganalisis fungsi dan jenis-jenis perangkat lunak komputer dengan benar, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Perangkat lunak itu adalah suatu kumpulan perintah yang dieksekusi oleh komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, pembuatan perangkat lunak sendiri itu memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer, ya. Nah, tanpa bahasa pemrograman ini, sebuah perangkat lunak itu tidak akan bisa berjalan. Kalau perangkat lunak tidak bisa berjalan, maka secara otomatis perangkat kerasnya juga tidak akan berjalan. Lanjut ya. Nah, ada beberapa contoh perangkat lunak ya. Nah, perangkat lunak itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan aplikasi. Perangkat lunak sistem itu dibagi dua lagi menjadi sistem operasi dan utility. Jadi kalau kalau perangkat lunak sistem itu suatu kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya, seperti yang Bu Nali jelaskan tadi. Kemudian dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem operasi atau operasi sistem, di mana perangkat lunak operasi sistem ini mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, jadi dia yang ngatur peredaran datanya kemana, gitu ya. Ada sistem utility. Nah, sistem utility ini manfaatnya adalah untuk membantu kinerja dari sistem operasi tadi. Jadi membantu dalam menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan mempertahankan komputer. Nah, contohnya kalau sistem operasi itu kalau yang sering kalian dengar mungkin ya, Windows itu sistem operasi, kemudian Android itu juga sistem operasi. Nah, sedangkan sistem utility itu lebih ke aplikasi, contoh seperti antivirus. Nah, kemudian yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Kalau gitu, kemarin Bu Nali sudah share ini ya, share LKPD ya, sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Oke, kali ini coba yang mau maju untuk presentasi tugasnya sudah didiskusikan sama teman-temannya? Sudah. Sudah ada hasilnya? Iya, sudah ada, Bu. Oke. Sudah presentasi ya? Siapa yang mau presentasi? Saya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengambil contoh tentang perangkat lunak pengolah kata atau lebih dikenal dengan nama Microsoft Word. Microsoft Word merupakan sebuah program yang menjadi bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik yang banyak digunakan dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, macOS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan. Walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler,
Microsoft Word menyediakan beberapa fitur andalan sebagai berikut. Yang pertama, WYIS WYG. Sejak pertama rilis tahun 1981, Microsoft Word mempunyai slogan WYIS WYS WYG atau What you see is what you get. Hal ini untuk meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Yang kedua ada spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja pengertikan dokumen yang membantu menghindari typo saat menulis dokumen. Typo atau typographical error adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. 3. Fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, dan format huruf, dan lain-lain. Yang keempat ada fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Yang kelima, dukungan aplikasi lain add-in. Banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office, seperti PDF, Reader, dan Grammarly. Baik, sekian dari kelompok saya, Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih Mbak Ali dan kelompok. Ya, Bu. Oke, kira-kira ada yang mau tanya dari kelompok lain? Saya, Bu. Oke, ya Mbak Yuli, silakan tanya. Baik, saya ingin bertanya kepada Alifa. Nah, barusan Alifa kan sudah menjelaskan tentang apa sih itu Microsoft Word ya, Bu. Sekarang saya ingin bertanya, apa saja sih kelebihan dan kekurangan Microsoft Word ini? Terima kasih. Nah, berikut saya akan sebutkan apa saja sih kelebihan dan kekurangan Microsoft Word. Saya akan menyebutkan kelebihan Microsoft Word terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Word dilengkapi dengan tool dasar untuk desktop publishing. 2. Fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya. 3. Pada tampilan menu insert, menu picture, clip art, dan lain-lain dilengkapi dengan gambar-gambar dengan ukuran yang sedikit besar dan berwarna yang membuat tampilannya kelihatan lebih menarik. Selanjutnya, kekurangan Microsoft Word, yaitu yang pertama perubahan desain yang drastis, sehingga mengharuskan pengguna untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. 2. Relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan. 3. Banyak fitur mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat di seller yang lebih besar. Terima kasih, Bu. Oke, Sekian gimana Yuli, sudah puas dengan jawaban? Puas, Bu. Oh iya. Lanjut, selanjutnya siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, Intan. Ya, dari kelompok berapa kamu, Dok? Dari kelompok 3. Oke, ya silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform, yang berarti bahwa Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, namun juga tersedia pada Mac OS, Android, dan Apple. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom. Pembuat presentasi, pengolah gambar, pembuat animasi, pembuat game, membuat aplikasi berbasis Android, dan membuat augmented reality. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ada bahasa pemrograman, yang merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer. Fungsi dari bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Ada 3 jenis bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa mesin, yang kedua ada bahasa rakitan, dan yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi. Mungkin sampai di sini, Bu, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Yuli atas refleksinya. Semoga apa yang Bu Nelly sampaikan, apa yang disampaikan teman-teman, semuanya menjadi ilmu yang manfaat dan berbarokah. Amin. Allahumma amin. Sebelum Bu Nelly tutup, tolong ketua kelas untuk memimpin doa, Nak. Yuli ya? Baik, Bu. Nah, tolong, Nak. Are you ready? Ready. Let's pray. Finish. Terima kasih Mbak Yuli, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada hari ini. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.